Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Hei, jika kalian semua mati, apa gunanya hidup saya? Lebih baik saya berinkarnasi bersama kalian dan memulai dari awal lagi. Xiaoyan mengangkat gelasnya dan tertawa keras. Namun Xiaoyan tidak tahu apakah itu efek alkohol atau pikiran batinnya. Bahkan meskipun dia tersenyum, tapi matanya menjadi merah. Karena sebelumnya dia hampir melupakan semua keluarganya. Ayah, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki kedua. Xiaoyan tersenyum dan bergumam dengan suara rendah. Sekarang dia tidak tahu kapan dia tidak memiliki ayah dan saudara laki-laki. Rasanya seperti kesadaran yang tiba-tiba muncul, dan semua yang dia alami seperti mimpi. Tapi saat Xiaoyan mabuk kali ini, dia merasakan relaksasi yang sudah lama tidak dia rasakan. Seolah-olah dia sekarang ingin melepaskan emosinya. Namun saat dia terbangun dari mimpinya, Xiaoyan menggelengkan kepalanya bagaimanapun dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Segera Xiaoyan dengan cepat membubarkan efek alkohol dan berubah menjadi gas putih dan menghilang. Kemudian dia menatap ke arah kelima anggota timnya. Semua orang masih terbaring di meja, wajah mereka memerah dan mereka tampak mabuk dalam mimpi. Meskipun ada sesuatu yang saya tidak bisa kembalikan lagi, tapi saya bisa bertemu dengan kalian lagi dalam mimpi. Sambil berbicara, Xiaoyan dengan lembut memegang bahu para anggota tim Fearless yang membuat mereka tertidur nyenyak di bahtera. Pada saat ini, Ratu sudah berada di samping dan membuat teh panas untuk Xiaoyan. Ayo, duduk dan minum secangkir teh hangat. Ratu berkata dengan lembut. Mendengar itu, Xiaoyan sedikit mengangguk. Karena wanita ini selalu membuat Xiaoyan merasa nyaman, sehingga seolah-olah tidak akan terjadi hal besar jika Ratu di sampingnya. Segera Xiaoyan mengambil cangkir teh dari Ratu, mencium aroma harum tehnya. Kemudian dia menyesapnya sambil menutup matanya sedikit. Setelah merasakan manis setelah rasa pahitnya, Xiaoyan merasa lebih baik. Melihat itu, sang ratu menunjukkan senyuman yang menyenangkan. Seolah-olah tidak ada satupun cacat di wajahnya yang lembut dan seperti batu gio. Terima kasih Ratu. Xiaoyan membuka matanya, menatap wanita tanpa catat di depannya, dan dia berkata dengan lembut. Setiap ratusan tahun, Anda selalu menjadi lebih dewasa ketika kita bertemu lagi. Tidak bisakah Anda memanggil saya dengan nama saya saja? Bagaimanapun, nama Ratu hanya diberikan oleh dunia, jadi saya tidak ingin Anda memanggil saya Ratu. Ratu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan agak tidak senang. Namun Xiaoyan merasa jika dia memanggilnya dengan nama depannya, dia tampak tidak sopan. Jadi dia terbiasa memanggilnya sebagai Ratu. Jadi Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Berusahalah keras untuk meyakinkan saya. Jika tidak, saya akan marah. Mendengar itu, Ratu memandang Xiaoyan dengan serius. Oke, saya akan memanggil Anda Nanfu. Mulai sekarang. Xiaoyan menggaruk kepalanya. Ratu tersenyum manis ketika dia mendengar Xiaoyan setuju. Omong-omong, pada akhirnya, apakah Anda menggunakan kristal suci untuk membunuh Chang Meishi? Sang ratu mengambil cangkir teh dan menciumnya. Kemudian dia berbicara dengan suara paling lembut yang membuat jiwa Xiaoyan bergetar. Yang menunjukkan ratu sebenarnya mengetahui tidak hanya keberadaan Chang Meishi, tetapi juga bagaimana cara membunuhnya pada akhirnya. Meskipun kecepatan Chang Meishi sangat cepat pada saat itu. Setelah Xiaoyan menipunya dan membunuhnya hampir seketika, kristal suci membangun surga terbang kembali ke pagoda Shinchan Suling. Tapi mengapa sang ratu masih menyadari? Saat Xiaoyan memikirkan hal ini, ratu mengangkat kepalanya. Kemudian sebuah kristal abu-abu muncul di telapak tangannya yang ramping. Saya pasti ingat dengan benar apa yang ditinggalkan Gu Zhongsheng, dan ini disebut kristal butian. Tepat ketika Xiaoyan melihat kristal butian di depannya, tiba-tiba pagoda Shinchan Suling bereaksi. Kemudian sesuatu yang aneh terjadi lagi.
Seolah-olah pagoda Shinchan Suling sangat ingin melahap kristal putian. Dan Xiaoyan hampir yakin bahwa fluktuasi yang datang dari pagoda Shinchan Suling bukan berasal dari Taman Linpu di tingkat ke-14. Tapi itu berasal dari tingkat ke-15. Sebelumnya, setelah Xiaoyan mendapatkan kristal melahap surga dari Tianwu, dia tidak punya waktu untuk mempelajarinya dengan cermat. Apakah Anda mengetahuinya? Xiaoyan menunjuk ke kristal putian di tangan ratu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun benda ini menyebabkan Tianwu dikendalikan. Meskipun kekuatannya akan meningkat, tapi itu membuat pemiliknya tidak dapat melepaskan diri. Seolah-olah kristal ini memiliki sifat magis. Apakah Anda tidak memilikinya juga? Meskipun saya tidak tahu apa fungsinya, tapi itu pernah ditanamkan ke dalam pedang oleh Gu Zhongsheng. Namun saat kematiannya, pedang itu dipatahkan dan hanya kristal ini yang tersisa. Ratu berkata sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar itu, Xiaoyan memandangi ratu dengan serius dan mencoba menemukan fluktuasi apapun di pipinya yang sempurna. Tetapi Xiaoyan tidak dapat menemukan kekurangannya. Sepertinya ratu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak masalah, bisakah Anda memberikan kristal putian ini kepada saya? Sambil berbicara, Xiaoyan menatap kitab Pembangun Surga. Meskipun dia tidak tahu apa fungsinya, tapi itu pasti hal yang sangat luar biasa. Bagaimanapun itu bisa membunuh Chang Meishi. Tiba-tiba ratu mengulurkan tangannya pada Xiaoyan dengan anggun dan menunjukkan senyuman menawan. Tapi Xiaoyan jelas tahu bahwa ada sesuatu di balik senyuman itu. Jadi Xiaoyan pertama-tama mengambil kristal putian dari tangan ratu sambil tersenyum. Dan kemudian dia memandang ratu dengan serius. Nanfu, apakah Anda ingin bertanya pada saya tentang niat saya? Saat ratu tiba-tiba mendengar pertanyaan Xiaoyan, dia sedikit terkejut. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Jadi ratu hanya bisa mengangkat sudut mulutnya sehingga wajah cantik terlihat lebih mempesona. Sebenarnya saya tidak bisa memahami Anda karena kita tidak sependapat. Bahkan jika kita jatuh cinta di kehidupan sebelumnya, itu berakhir ketika Gu Zhongsheng meninggal. Sambil berbicara, Nanfu menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Adapun alasan mengapa Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini, mungkin karena dalam hatinya, Xiaoyan merasa bahwa ratu terlalu baik padanya. Saya tidak pernah menganggap saya sebagai orang yang berperhatian, dan saya tidak punya beban apapun untuk bersikap baik pada Anda. Tidak masalah apakah Anda jatuh cinta pada saya atau tidak. Pada akhirnya, saya hanya ingin bersikap baik pada Anda. Itu saja. Ratu menaruh teh ke bibirnya, menurunkan mata indahnya dan menatap Xiaoyan sambil tersenyum manis. Mendengar itu, Xiaoyan menunjukkan ekspresi tidak mengerti. Karena ratu sangat cantik dengan keindahan di dunia, bahkan dia lebih berkarakter. Namun bagi Xiaoyan, kecantikan bukanlah pasangan pilihan. Sekarang dia tidak ingin terlibat dengan wanita lain karena dia bahkan tidak bisa melindungi istri-istrinya saat ini. Jika tidak, dia hanya akan menyakiti lebih banyak orang demi istri-istrinya. Bagaimanapun, Xiaoyan telah membagi hatinya menjadi banyak bagian dan ini sudah menjadi batasnya. Jadi impian sang ratu membuat Xiaoyan merasa sedikit kewalahan. Meskipun sebenarnya Anda tidak dapat memahaminya sekarang, tapi saya pikir Anda akan memahaminya di masa depan dan itu juga akan menjadi senyuman saya. Tepat kata-kata Nanfu keluar untuk pertama kalinya, Xiaoyan merasa agak pahit. Tapi Xiaoyan benar-benar tidak bisa memahaminya saat ini. Jadi Xiaoyan hanya bisa meletakkan cangkir tehnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena tidak peduli bagaimana perkembangannya saat ini, meskipun dia telah mengalami 2 kali hidup dan mati, namun hasil akhirnya dia mampu mengurangi kerugiannya, bahkan dia mendapatkan banyak manfaat. Sekarang Xiaoyan masih memiliki banyak tugas yang harus dilakukan. Hal pertama adalah dia harus memeriksa boneka Yuan Shen yang telah ditelan oleh raksasa darah di pagoda Shinchan Suling, yang sebelumnya secara paksa dia dikirim ke Lingsu, tingkat ke-12 pagoda Shinchan Suling, karena meskipun Rana Xiaoyan telah mencapai tingkat keabadian dewa dengan kekuatan setengah cengkeraman tingkat kedua,
Tapi tubuh abadi Shoyan jatuh ke Yuan Shen bintang 3 dalam pertempuran ini. Jadi Shoyan harus meningkatkan kembali tubuh abadinya untuk membuatnya lebih kuat lagi. Adapun avatar Yuan Shen yang sebelumnya telah mengalami stagnasi di alam leluhur untuk waktu yang lama. Tapi setelah menyeret bintang-bintang untuk berlatih keras, sekarang Shoyan dapat merasakan peningkatannya. Namun, Shoyan masih belum merasakan apakah avatar Yuan Shen telah menerobos ke alam leluhur Yuan Shen kuno. Karena menurut apa yang diketahui Shoyan, alam leluhur Yuan Shen sebanding dengan keabadian para dewa. Dilihat dari pertarungan sebenarnya, seharusnya avatar Yuan Shen setara dengan keabadian dewa tingkat ketiga. Jadi setelah mendapatkan peningkatan, avatar Yuan Shen seharusnya berada di tingkat keempat bahkan kelima. Jika dia berlatih lagi, mungkin akan mencapai alam leluhur Yuan Shen kuno. Saat itu, avatar Yuan Shen akan setara dengan tingkat ke-6 atau ke-7 keabadian dewa. Hanya saja ini hanyalah perbandingan kasar Shoyan. Karena selain ranah pertarungan sebenarnya, pertarungan tersebut juga penuh dengan variabel. Faktanya, ranah budidaya Yuan Shen bersifat independen. Jadi, kekuatan tempur seperti apa yang dapat dicapai oleh alam leluhur Yuan Shen kuno perlu dibandingkan dalam pertempuran. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.